Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Okta dan Bapak Ibu semua, baik dari SMK Negeri 1 Kersana maupun dari SD sekitar ya, Ketanggungan dan Tengah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua melalui undangannya Pak Okta di acara hari ini ya, dalam rangka pengimbasan. Memang zamannya sekarang Ibu, Bapak Ibu semuanya, setiap ada kegiatan di klub atau pelatihan, memang sekarang modelnya istilahnya ada in on in gitu, ada OJT atau OJL gitu, on job learning, terkait dengan apa yang sudah didapatkan selama pelatihan. Harapan besarnya dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan itu tidak hanya diterapkan atau dimiliki oleh perorangan saja, tapi betul-betul diterapkan di sekolah, syukur-syukur diimbaskan ke sekolah lain. Terima kasih, selamat datang dari jauh-jauh, dari Duku Tengah, dari Ketanggungan, hadir Bu di SMK Kersana. Mudah-mudahan bermanfaat nih Bapak Ibu semuanya, termasuk yang dari sekolah ini. Terima kasih, selamat mengadakan pengimbasan Pak Okta dan Bapak Ibu semua. Selamat sharing, saya pengalaman, mudah-mudahan menambah pengalaman dan pengetahuan kita dalam menangani siswa kita agar sekolah kita menjadi lebih tertib. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengimbasan terkait dengan pelatihan dari Pak Okta ketika berada Solo, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Ibu, tentunya ada inovasi dari bimbingan konseling dalam menciptakan generasi hebat, yakni ada 7 jurus. Nanti Bapak Ibu begitu keluar dari ruangan ini akan disebut sebagai pendekar. Maksudnya pendekar itu bukan pendek dan kekar, tapi ada jurus yang bisa diimbaskan oleh panjenengan semua kepada siswa-siswinya. Lanjut. Yang pertama, jurus yang pertama adalah kenali potensi. Jadi Bapak Ibu, siswa itu nanti mengerjakan asesmen minat bakat secara sistematis untuk membantu siswa mengenali potensi. Kemudian ada berikutnya, kelola emosi. Bapak Ibu, jurus yang kedua, kelola emosi. Bagaimana kita itu bisa menyelesaikan suatu masalah siswanya ya. Kalau seandainya emosi gurunya memang stabil, meledak-ledak. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kita akan belajar bareng-bareng bagaimana tata cara mengelola emosi agar setidaknya kita bisa mampu mengendalikan emosi anak didik kita, Bapak Ibu. Terutama ini jurusan TKR ini Pak Tamrin luar biasa, ini ada kaprodinya. Kemudian berikutnya adalah ada yang disebut dengan tumbukan resiliensi. Ini betul, tumbukan resiliensi itu maksudnya daya lenting Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa bangkit, bagaimana dia bisa berlari ketika dia jatuh. Kemudian untuk jurus yang keempat Bapak Ibu, ini ada yang disebut dengan jaga konsistensi. Bapak Ibu, tentunya setelah kita menjaga konsistensi, ada jurus berikutnya adalah jalin koneksi. Kemudian berikutnya, ketika sudah ada jalin koneksi, maka membangun kolaborasi. Baik, yang terakhir itu ada yang disebut dengan menata situasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sambil berdiri ya. Ada konsep yang disebut dengan konsep arka. Arkanya itu ada yang disebut dengan, yang pertama adalah aktivitas, kemudian R-nya itu adalah refleksi, kemudian berikutnya adalah konsep dan aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengimbaskan kepada peserta didiknya, arka ini adalah aktivitas terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng, tapi nyuwun sewu Mas Butik dengan
mempraktekkan tipis-tipis ya Bapak Ibu terkait dengan metode ARKA ini dan nanti bisa diimbaskan kepada peserta didik. Jadi intinya adalah siswa diberikan aktivitas terlebih dahulu. Aktivitasnya bisa dengan menonton video, bisa dengan mengerjakan sesuatu asesmen atau semuanya siswa diberikan aktivitas terlebih dahulu. Kemudian setelah adanya aktivitas baru menjadi refleksi Bapak Ibu. Kemudian setelah refleksi itu baru konsep, baru ada penjelasan dari guru materinya, baru masuk ke materi. Setelah konsep sudah selesai, lalu mengaplikasikan konsep yang sudah diberikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silakan ditulis, itu contohnya mungkin bisa 5 ya, bisa sampai 10 itu nanti. Silakan ditulis karakternya temennya panjenengan. Bu Sinten? Bu Rizky. Oke, dari SD Ketanggungan 5. SD Ketanggungan 5, monggo Bu. Menebak sinten Bu kira-kira? Ibu Dian Fatmawati. Ibu Dian Fatmawati. Oke, monggo Bu. Kira-kira apa saja Bu? Yang pertama, Ibu Dian itu orangnya yang sangat rapi. Oke. Yang kedua, serba bisa. Serba bisa, apapun bisa. Wah, ada dari motor bisa Pak. Ini berarti guru TKN nggak ada perempuannya Pak, bisa jadi guru otomotif ini. Bisa serba bisa cari. Yang ketiga, baik hati dan tidak sombong. Oke. Ini berlawanan dengan Pak Tamrin. Yang keempat, suka sepatu yang lucu-lucu. Oh, maksudnya unik-unik gitu ya? Iya, unik. Yang kelima, beliau selalu wangi Pak. Oh, wangi Pak Tamrin. Wangi Pak. Yang keenam, dia paling pintar untuk mengedit video. Oke, pakainya Filmora apa capcut itu? Capcut sih gampang banget. Yang ketujuh itu dia tuh paling sering senang di kelas sampai sore. Masya Allah. Kayak Pak Edi, cuman bedanya Pak Edi itu di ruangan sendiri bukan di kelas kok. Tepuk tangan untuk Bu Rizky ya. Kalau Bu kira-kira menurut saya Bu, prosentase tadi yang tebakannya kira-kira berapa persen kira-kira yang benar? Ya mungkin hampir 80%. Oh, 80%. Tapi itu sepatu unik-unik, sepatu dapat dikasih. Oh. Baik Bapak Ibu, ini penjelasannya ini adalah bagian daripada observasi awal. Jadi asesmen awal kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Ya, kita mengamati siswa, kemudian kita tulis terlebih dahulu kira-kira siswa ini kebiasaannya ngapain baik, kemudian sering ngapain, ya, kemudian saling berinteraksinya bagaimana dengan siswa. Ini bagian daripada observasi awal. Jadi menggunakan tekniknya adalah teknik pendekatannya observasi. Baik. Kita mau mengetahui tes gaya belajarnya kayak apa Bapak Ibu siswa kita. Kan gaya belajar itu bagian daripada salah satu menggali potensi siswa. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga tidak jauh dari tadi tes gaya belajar. Sekarang ada yang disebut dengan tes atau tipe-tipe kecerdasan majemuk. Ada 8 tes kecerdasan majemuk. Nah, tadi ini sudah ada websitenya, kemudian nanti linknya kami bagikan di grup, nanti panjenengan bisa langsung mengunduh, kemudian dicoba nanti diaplikasikan kepada siswa-siswi panjenengan, murid panjenengan. Tidak jauh beda ini dengan aplikasi gaya belajar. Lah kemudian sama nanti juga dimasukkan di Google Form, kemudian berapa persennya nanti yang paling tinggi adalah kecerdasan yang mana. Video ini mungkin bisa menjadikan kita untuk terus berjuang dan tidak mengeluh. Perkenalkan, Supande, seorang guru honorer asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terus bersemangat mengajar meski hanya menerima gaji sebesar Rp192.000 per bulan. Dengan hati ikhlas, beliau tidak pernah mengeluh.
meskipun harus menempuh perjalanan sejauh 11 km setiap harinya untuk pergi ke sekolah. Semangatnya yang tak kenal lelah mengajarkan kita arti ketekunan dan perjuangan. Semoga sukses selalu tersenyum menyertaimu, Pak Supandi. Pun juga seperti itu, bahkan ketika menginjak di kelas 4, 5, 6 kadang dengan guru pun apalagi mengejar salaman atau apa, kadang-kadang ditegur dengan apapun, kadang langsung ada kata-kata yang kurang etis. Jadi sebagai apalagi saya guru SD, jadi ketika mau menegur kadang-kadang karena di wilayah itu orang tuanya mungkin nggak tahu seperti apa, kadang-kadang datang ke sekolah bahkan membela anak tersebut, malah menghina SD. Ngajar kelas berapa, Bu? Saya ngajar kelas 1 kebetulan. Oh, malah guru paling sabar ya. Oh, saya masih ingat guru saya kelas 1 namanya Budi Ratna. Nggak tahu gurunya mungkin masih itu, saya masih ingat ya, kelas 1. Saya kebetulan saya megang kelas 1 sudah hampir 8 tahun. Wah, sabar ya. Nah, ini tadi kan emosi tadi, Bu tadi melihat sedih, ya miris lah, ada jengkel. Lah, kira-kira Bapak Ibu, emosi panjenengan tadi jengkel, tadi miris, tadi sedih. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, cara mengelolanya bagaimana? Jenengan ketika sedang jengkel, ketika sedang emosi banyak ya. Ketika sedang sedih, kira-kira tata cara mengelolanya bagaimana, Pak jenengan? Kira-kira pripun? Kalau jenengan sedang jengkel kan jenengan apa hadapnya apa? Kira-kira pripun Bu Rizky? Nggih. Kira-kira gimana? Kalau saya lagi misalkan di kelas gitu ya Pak, ada anak-anak yang tidak nurut, kadang akan membuat kita marah gitu ya Pak. Nanti kemarahan saya itu akan saya alihkan dengan kita mengadakan ice breaking Pak. Kebetulan kita kelas 1 gitu, memang kan kelas 1 Masya Allah. Di kelas 1 Bu. Ini Masya Allah semua nih. Yang satu nulisnya belum selesai, satunya sudah lari-lari, gitu, seperti itu. Untuk mengatasinya kita adakan ice breaking, seperti itu sih. Ada yang ngajar di kelas 5 atau kelas 6, Bapak Ibu di sini? Oh, kelas 5, monggo Bu. Jadi cara mengelola emosinya bagaimana? Kalau jenengan sedang tadi yang taruhlah tadi emosi yang muncul kan jengkel, tadi sedih tadi. Cara mengelolanya kalau jenengan gimana? Kalau saya sendiri, biasanya juga SPD juga ada gitu, karena kelas 5 juga masa peralihan juga nih Pak, dari kelas 4 kelas 5 itu mencari jati dirinya gitu ya. Jadi kayak saya melakukan SPD juga, kemudian kadang saya diam terlebih dahulu. Apa sih yang saya ada salah ya apa dengan diri saya terlebih dahulu? Apakah saya mengelola kelasnya kurang sesuai dengan murid-murid saya? Kadang saya merenung terlebih dahulu. Saya juga sering bertanya kepada teman-teman, kok kelas saya banyak ributnya ya? Apa solusinya ya? Kok kadang mereka kok bosan ya dengan apa yang saya lakukan di kelas? Tapi di situ saya mencari solusi. Ketika saya marah, mereka sukanya malah gamesnya itu ke Chromebook, jadi ke platform pembelajaran. Jadi saya langsung buat soal biar saya tidak marah. Saya sering menggunakan Kahoot. Kan di SD 5 itu sudah ada fasilitas nih Pak. Jadi mereka juga alhamdulillah tidak kaptek lah. Jadi mereka sudah kenal dengan Chromebook itu, laptop itu dari kelas 4. Jadi karena kelas 3 itu kan ada AEBK. Jadi di situ saya paling membuat soal dengan Kahoot. Mereka sangat happy, melaksanakannya juga sangat senang. Kemudian
ada ya beberapa siswa yang Bu mending nonton YouTube dulu kayak gitu kan biasanya. Jadi mungkin saya melawan itu dengan cara diam dulu Pak, karena energinya habis juga kalau saya teriak-teriak juga saya kadang teriak-teriak yang manusiawi nih Pak. Saya juga masih mengajar baru 5 tahun ini, jadi saya banyak belajar kepada guru-guru terlebih senior lebih saya itu cara mengelola itu bagaimana. Apalagi saya juga belum berkeluarga, jadi belum tahu nih kalau di sekolah kan saya menghadapi anak itu sekolah nih Pak. Kalau di rumah tidak. Iya, jadi saya merenung Pak. Lebih baik saya merenung. Kadang saya ke ruang guru Pak. Nanti makan sedikit atau nanti kembali lagi ke ruang guru apa ya. Tapi mereka justru dia kok keluar ruangan ya, ada apa ya gitu. Merasa pengen tahu ada apa ya Bu. Saya minta maaf ya Bu, kamu minta maaf ya Bu. Ada yang ya dilakukan dengan cara diam, ada yang merangkul, kemudian ada yang kadang ke ruang guru juga ngintil gitu loh Pak. Bu masuk kelas main Bu. Kalau emosi ya kadang saya diam sih Pak, diam terlebih dahulu, merenung gimana caranya saya menghadapi itu, masih belajar saya ketika parah gitu. Ya lebih banyaknya sih ada melalui ucapan gitu Pak. Kalau tidak ada saya kadang langsung lapor ke maksudnya ke orang tuanya, anaknya hari ini seperti itu gitu. Dan mereka juga percaya kepada sekolah menitipkan anak-anaknya. Bu, saya titip anak-anak, kalau di sekolah berarti ibu sebagai orang tuanya nggak apa-apa, ibu mau ada yang seperti ada yang memperbolehkan Bu nggak apa-apa, misal gini atau apa, tapi yang saya dinasehati gitu, nggak apa-apa Bu, ada yang bilang nggak apa-apa Bu dimarahin gitu. Kayak gitu ada yang seperti itu. Dan kami pun kadang ya diskusi dengan beberapa guru Pak. Misalkan ada benar-benar membuat kami marah, ya ada kadang kalau di SD kan tidak ada BK nih Pak. Bingungnya itu seperti itu. Jadi apapun semuanya jadi satu, semuanya. Iya, saya juga jadi BK, guru kelas iya dan administrasi pun dia sama. Jadi ya ada kerjaan sekolah, kemudian ada masalah murid, ada seperti ini. Kita baru nanti kita lapor ke kepala sekolah. Dan benar yang misalkan membuat kita marah dan kesalahan itu sangat fatal itu kita melapor ke kepala sekolah, solusinya bagaimana, baru kita lanjuti. Ini tuh. Baik, tepuk tangan untuk Bu Rita. Kita ngomong Bu Siti Ronila. Bu Siti, kalau jenengan lagi jengkel Bu, ngunduk Bu, ya, baik itu di kelas. Bagaimana jenengan mengelola emosi dan jenengan Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi sudah disampaikan versi SD nih Pak, sekarang versi SMA. Nah, kebetulan untuk tahun ini tuh saya diberi amanah pegang jurusan pengelasan. Ya, weldingnya tahu sendirilah weldingnya namanya seperti apa. Jadi bohong kalau misalnya dibilang saya tuh nggak marah itu pasti bohong banget. Ya. Jadi saya sejauh ini kalau memang marah, terus terang saya lebih memilih untuk tinggalkan kelas. Jadi kadang saya lebih memilih untuk pergi, diam dulu, tinggalkan kelas. Nanti ya mereka mau seperti apa kayak gitu. Kalau rame, kalau rame misalnya saya di kelas itu ya saya hanya diam. Kemudian nanti saya akan tanya, kalian butuh waktu berapa menit untuk rame? 10 menit, 20 menit atau berapa menit? Silahkan ibu tungguin seperti itu. Kadang bisa seperti itu Pak. Ya, jadi ada yang kadang rame sendiri. Saya bilang ya udah ibu tunggu sampai pulang jam 4, jam 5 nggak apa-apa, kita sama-sama di kelas.
Padahalnya nggak mungkin ya Pak ya. Saya juga harus pulang, di rumah banyak pekerjaan. Iya di rumah. Alhamdulillah sih di rumah juga gak jengkel apa. Di rumah ya di rumah, di sekolah di sekolah. Nah, kadang ada waktu di mana ketika misalnya saya nggak bertahan di kelas, tapi saya memilih lebih keluar, nanti di hari berikutnya itu saya akan menyampaikan pada mereka dengan cara, Ibu izin ya menyampaikan sesuatu ya, boleh nggak? Boleh Bu. Ketika mereka sudah mengatakan boleh, nah saya menyampaikan di situ dengan ya unek-unek lah istilahnya. Jadi kemarin yang kalian lakukan itu seperti ini, kira-kira menurut kalian bagaimana? Seperti itu. Jadi mengajak mereka lebih ke diskusi. Kalian pengennya seperti apa sih? Yuk biar sama-sama enak. Kita kerjasama satu semester itu biar tidak ada kendala. Karena biar bagaimanapun kita ingin menciptakan situasi belajar yang enak juga. Jadi kaliannya pengen seperti apa? Ibu pengen seperti apa? Coba kalian ngomong seperti itu. Tapi yang ada ya biasa anak kemalasan ya Pak. Kadang diam saja, nggak tahu arahnya mau kemana kayak gitu. Namun kemudian saya pahami ketika misalnya saya ada tugas di luar kegiatan, itu ketika saya memberikan tugas lewat HP, entah lewat aplikasi itu yang ada memang ternyata pengelasan nggak jalan. Jalan itu ketika dikasih buku, suruh merangkum, suruh nulis, itu mereka diem, anteng di kelas. Nah dari itu saya belajar bahwa oh berarti anak-anak di pengelasan itu saya nggak bisa di kelas A, berarti saya nggak bisa nih menempatkan ketika saya kasih tugas video, ketika saya kasih tugas link dan segala macam. Mungkin karena kondisi sinyal yang tidak stabil atau bagaimana saya kurang paham, tapi intinya memang di kelas itu tuh sinyal memang agak susah. Nah kemudian ketika sewaktu-waktu saya kasih tugas ngerangkum ya, itu ternyata ketika saya datang itu anteng di dalam semua, nulis semua. Terus oh berarti ini mereka karakternya yang seperti ini. Nah, tapi ketika dikasih itu ada yang tiduran, ada yang apa gitu. Ya sudah, begitu saya masuk suasana kelas kotor, saya bilang yuk ambil sapu, siapa yang nyapu, yang tadi tidur bangun ambil sapu nyapu. Ya mereka nurut nyapu, meskipun setelah itu ternyata sapunya taruh di depan letak seperti itu. Tapi nanti saya minta anak lagi untuk diambil mas sapunya seperti itu. Jadi ya lebih cenderung memang saya ketika marah kayak gitu dengan anak-anak siswa terutama itu, satu saya memilih untuk keluar kelas, saya kembali ke ruang guru, diem saja. Nanti di hari berikutnya itu saya baru izin menyampaikan kemarin yang terjadi seperti apa. Boleh ya, boleh Bu, tapi jangan diartikan ini Ibu marah ya, tapi ini lebih ke sharing sama kalian. Iya Bu, nggak apa-apa seperti itu. Nah kalau di pengelasan yang kali saya praktekkan itu kayak gitu. Dawis, kalian pengennya seperti apa? Coba yuk kita rundingan. Kalian pengennya seperti apa? Pengennya bagaimana? Coba disampaikan. Seperti itu Pak, saya tekniknya. Ya, terima kasih. Monggo kita sharing-sharing, belajar bareng bagaimana kita itu nanti bisa mengelola emosi tidak hanya kita sendiri tapi juga untuk anak-anak kita. Lanjut Mbak. Nah, kita masuk dalam konsep gitu. Tadi sudah aktivitas, sudah konsep. Lagi-lagi saya nyadurnya dari KBBI. Monggo dibaca itu. Jadi yang dimaksud emosi itu tidak hanya jengkel saja, tapi emosi itu ya ada reaksi fisiologis maupun reaksi psikologis, itu sama-sama Bapak Ibu. Ya, anak senang, sedih, gembira, marah itu ya emosi. Bagian daripada yang kadang-kadang aja emosi kan, artinya emosi ini jengkel tok, marah tok. Ya, kalau pada emosi bahagia itu juga bagian daripada emosi. Dan ketika kita meluapkan emosi itu tentu ada ekspresinya. Karena yang namanya reaksi itu antara psikologis dengan fisiologis itu tidak akan berlawanan. Iya, kecuali yang biasa manipulatif nih Pak. Kadang-kadang lagi aku Bapak Ibu ya, karena pada hakikatnya ilmu yang saya pelajari selama di jurusan Fakultas Psikologi itu pada hakikatnya manusia itu cuma manusia itu adalah makhluk biopsikososioteo. Bio itu adalah tidak akan terlepas dari biologisnya Bapak Ibu. Ya, orang banyak itu tadi fisik, psiko adalah manusia pada dasarnya itu juga tidak lepas dari yang namanya kejiwaan. Itu saling berkaitan. Kemudian ada sosio. Orang bakal mungkin bisa urip dewek mustahil. Kalau kita menerapkan dengan teorinya Abraham Maslow itu di situ ada belongingness and love of need.
ya kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Orang bakal manusia bisa urip dewek, orang bakal. Ini sebentar terkait dengan emosi, mungkin ada kata-kata bijak yang saya saduh di sini Bapak Ibu. Satu pohon ya, mampu menghasilkan jutaan batang korek api Bapak Ibu. Satu pohon, tapi satu batang korek api bisa membakar jutaan pohon. Ini begitu. Ketika kita baik teman, tapi begitu kita jengkel, emosi marah, bisa kena kabeh. Kalau ada peribahasa satu nila merusak susu sakabehane. Ngoten ya Bapak Ibu. Maka kendalikan emosimu sebelum emosi mengendalikanmu. Baik Bapak Ibu, ini moga-moga panjenengan semua bisa menjadi pawang reptil. Saya katakan pawang reptil ini secara psikologi kognitif Bapak Ibu ya, itu otak kita itu seperti ini. Otak kita itu seperti ini Bapak Ibu. Ada yang disebut ketika seperti ini adalah ada neokorteks, ada limbik, dan ada reptil. Yang dimaksud reptil itu ini reptil. Jadi ketika kita ini Bapak Ibu, maksudnya seperti itu. Pawang korteks, ada pawang reptil. Moga-moga bisa menjadi pawang reptil. Jenengan semua bisa menjadi pawang reptil. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika jenengan memperoleh peristiwa dari luar, ini otak akan membuka seperti ini. Limbik kita. Apa perlu nomor ada duit kan akan nomor dan sebagainya. Anak yang memancing. Tapi ya kalau seandainya kita mampu menjadi pawangnya ini, kalau bunglon limbik ibaratnya, ya itu reptilnya tidak akan bangun Bapak Ibu. Tapi ketika kita langsung responsif tadi, akan menjadi reptilnya akan bangun. Akhirnya reptil padahal dalam otak itu otak yang disebut dengan reptil itu kalau tidak lawan kabur itu cuma dua, marah, lawan atau kabur. Kemarin nyuwun saya Bapak Ibu, kejadian kemarin anak saya anak yang nomor 2 usianya 7 tahun, anak yang nomor 3 itu usianya hampir 2 tahun, 1 tahun setengah sekian lebih. Pagi-pagi jam 5 saya sedang habis setelah sholat saya ganti baju. Nah anak saya 2 itu ada di depan lagi mainan jam 5 subuh, setelah subuh jam 5 lebih. Tiba-tiba ada 2 ekor anjing masuk Bapak Ibu. Anjing tetangga ngejar-ngejar kucing tapi sampai masuk ke pekarangan rumah saya. Saya dengar apa ya? Begitu saya langsung lari, ternyata anak saya yang nomor 2 itu langsung lari masuk kamar, pintunya ditutup. Anak saya yang 1 tahun setengah ditinggal dewekan ya. Cai, Allah Gusti dan iki. Ternyata setelah saya pahami, oh berarti sistem reptil anak saya yang nomor 2 itu sudah alarmnya berbunyi, lari atau lawan. Gitu toh. Ternyata dia lebih memilih lari, misalnya pedulinya adine sih. Setahun setengah ditinggal. Saya ngomong, lagi punya anak apa kepriman? Saya kan juga takut. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ya moga-moga panjenengan yang ada hadir di sini menjadi pawang reptil kabeh ya. Nah itu nanti bisa disampaikan pada siswa-siswinya panjenengan adalah jadi masuk kelas saya adalah pawang reptil. Maksudnya reptil brain. Karena seperti itu otak itu tidak jauh dari seperti ini dalam psikologi kognitif. Ya, ada neokorteks, seperti neokorteks, ini limbik, ini reptil. Begitu ya Bapak Ibu. Next. 2B dan 2D Mbak. Ini ada videonya. Lah, ini videonya Bapak Ibu. We are in the green zone, we're happy, we're safe, we're cozy, we think of great ideas. When we get mad, we're sad, we're scared, then our super guard protects that wise leader, and boom, we are mad, we're in the red zone, we're crying, and I really just described it here. I know you use these examples, like, remember when you were all those raspberries yesterday, and we're crying, they were here. So you can call this the security guard, you can call this part the wise leader, and that when we're here, we're in the red zone, and we're super mad, or we're super scared. And all kids need to know how we feel when we're here, and how we feel when we're here. And then the question that I simply ask, my students are like,
solve problems, we can't come up with creative solutions until our brain. Mudah nih Bapak Ibu ya, maksudnya ya. Kalau seperti ini, jangan sampai brandnya ini keluar. Ini limbik kadang-kadang kita di kelas, ya, di sesama rekan kerja saja kadang-kadang ngomongnya kan kadang-kadang cukit. Nah, jangan sampai reptilnya atau dinosaurus atau reptil itu keluar, karena otak kecil kita yang namanya reptil brain itu kalau tidak lawan lari, ini tok loro. Ujung-ujungnya tukaran, berarti ketika sampai terjadi tukaran, berarti reptil brain ini memerintahkan mau lawan, tempur, ya, seperti itu. Oke Mbak, video berikutnya. Oke, pawang reptil ini, lihat ini video pawang reptil. Tahan. Tarik nafas. Lah, begitu Bapak Ibu. Ya, betul tadi seperti Ibu tadi yang dari Ibu Rizky ya. Kita diam dulu bisa atau meninggalkan bisa sempat dulu mengalihkan, bisa lanjut nggak? Oke. Bapak Ibu, yang saya ketika mengendalikan diri, rumusnya adalah rumus tanya. Tanya itu maksudnya singkatan ya Bapak Ibu. Ketika tarik nafas dalam-dalam, terima dulu. Ketika ada peristiwa dari luar, sehingga wae jengkel kayak bocah nih, terima dulu. Ya, jangan langsung terang dan sebagainya. Kita terima terlebih dahulu. Ya, karena semakin kita menolak, maka kita akan semakin tersiksa. Kemudian A-nya adalah amati delengan disit. Oh, ini seperti ngomongnya aku ya, tak terima disit, tak amati. Ngomongnya ngecek, ngomong itu senang ngecek. Terus habis itu N-nya adalah apa? Nikmati. Larang kayak itu kayak Pak celekit, nanti kayak celekit, dinikmati saja Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada siswa saya dijaga, diyakini bahwa panjenengan itu hebat, lebih kuat daripada ya pandai stabilizer, bukan menjadi termometer tadi. Kemudian setelah itu baru aksi. Rumusnya next Mbak. Ini tadi. Nah, ketika panjenengan sedang emosi, kemudian langsung merespon tindakan, ini juga biasanya gelut. Tapi kalau seandainya Anda sedang emosi, kemudian jenengan jeda, mandek di situ, jangan langsung direspon, itu akan menjadi setelah itu baru tindakan. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Menggunakan rumus tadi tanya untuk menjeda tadi. Mudah ya? Nanti bisa disampaikan kepada putra-putri panjenengan. Lanjut Mbak. Rumusnya gimana? Nah, ini tadi. Ini yang disebut dengan roda pilihan. Untuk ketika jeda, jenengan bisa memilih salah satu di antaranya. Ketika ada respon, kemampuan baru responsibility, tanggung jawab. Bisa apologize, bisa memaafkan. Ya, kemudian berjalan, laku-laku mana tinggal. Oke, pensil gitu, bukan rokok ya. Tadi Bapak bilang sempat di sini bukan. Family meeting, bertemu dengan keluarga. Kemudian gunakan pesan diri dalam hati kita. Kemudian bisa lagi ada katakan untuk berhenti, stop, mandekon, bisa. Atau hitung, 1, 2, 3, ya. Ada count to 10 to call off 10 gitu ya. Ada 10 gitu. Hitung, yang lagi jengkel, Bu Evi lagi jengkel kayak Bu. Kalau Andra, hitung baik Bu jangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang lagi jengkel hitung saja Bu. Untuk jeda, jangan langsung ditanggapi. Ya, ngomong Bapak Ibu, ini ada roda pilihan. Roda pilihan ini roda pilihan. Atau mungkin bisa game tadi yang disampaikan panjenengan tadi Bu, ada game. Nah, ini Bapak Ibu, rumusnya ini. P itu adalah peristiwa, R itu adalah respon, O adalah output. Ketika ada peristiwa, kemudian kita langsung respon, kemudian hasilnya menjadi tindakan. Ada peristiwa, ada sikap, maka menjadi kita tindakannya.
Kalau tidak, peristiwanya ternyata minus, contoh peristiwanya adalah min 3, kemudian tindakan kita min 3, maka hasilnya adalah tetap min 6, tambah gede. Contoh ini contoh anak bocah udah berkepol dengan kelas, sedangkan situasi kita hasilnya juga lagi minus Bapak Ibu, maka hasilnya tambah gede, jeblok ya. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika nanti seandainya ini responnya seperti apa, lah kemudian peristiwanya seperti Android Development contohnya begini, kemudian responnya kita adalah angka 5 positif, maka hasilnya ada seperti ini. Betul ya Bapak Ibu. Jadi panjenengan semoga ketika di dalam kelas, ketika ngajar bisa menerapkan menggunakan metode tanya tadi, ada jeda, jangan langsung disikat gitu. Lah Bapak Ibu, kita mengaplikasikannya, nyuwun sewu, cara mengaplikasikan, merancang nanti di dalam kelas suasana sel itu maksudnya adalah sosial emosi learning, maksudnya mampu menciptakan suasana kelas itu menjadi suasana yang bernuansa sel, bisa menjadi, ini kemarin sudah saya praktikkan Bapak Ibu di dalam siswa-siswa saya, ini hasilnya ada yang seperti ini. Ada yang membuat emoji mode tracker ya. Ini nanti yang terbaik akan saya pajang. Di kelas akuntansi saya kemarin ngajar hasil-hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi ada juga yang nanti roda pilihan ya Bapak Ibu, yang agak mudah nanti siswa-siswa jenengan ketika lagi jengkel, silakan buat roda pilihan terlebih dahulu. Ngapain baik ketika menjengkel? Ya, ini ada roda pilihan. Mungkin di sini ketika tadi memaafkan, tadi mungkin lari, tadi bilang stop langsung, atau terserah. Lah nanti ketika panjenengan posisi dalam keadaan panjenengan, siswa-siswi panjenengan sedang terapkan rumus tersebut dan disuruh memilih hasil dari roda yang sudah dibuat, ngapain penilaian dijengkel, memaafkankah atau ngapain? Lah jadi nanti akan muncul ketika dalam emosi seperti ini, tracker ini bisa ketika Senin jengkel, ngapain Selasa jengkel, atau suasana hatinya seperti apa, tinggal cetak saja. Ini suasana kelas sel, maksudnya adalah sosial emosi, pembelajaran sosial emosi. Ngoten nggih Bapak Ibu? Oke, ini penutup Bapak Ibu. Untuk penutup, emosi adalah warna kehidupan. Kita tidak bisa menghilangkannya. Ya. Matur nuwun Bapak Ibu atas kerawuhannya pun. Okay. Mohon maaf barangkali mungkin ada kesalahan tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk panjenengan dan saya demi kebaikan bersama. Akhirul kalam saya akhiri sampai sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.